Jadi ada dua jenis pola pikir manusia. Yang pertama PPB tadi, dan yang satu lagi nanti PPT. Apa itu PPT? Pola pikir tetap. Dia nggak bertumbuh di situ aja, dia tidak berkembang. Jadi di sini dijelaskan bahwa pola pikir adalah segalanya. Jadi mulai dari pola pikir menghasilkan tindakan, dari tindakan yang kita laksanakan, kita kerjakan akan memperoleh hasil yang baik, ya. Jadi pola pikir atau tindakan tadi lebih pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang kita peroleh. Jadi apakah PPB ataukah kita mau PPB? Oke, di sini jadi pola pikir itu di sini mengerucut ya untuk alatnya, kemudian keterampilan. Jadi pola pikir itu lebih berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi melalui pola pikir bagaimana seseorang itu menghadapi tantangan, menghadapi suatu hambatan. Jadi sebelum kita melatih para siswa kita untuk berpikir pola pikir tersebut, maka gurunya juga harus, jadi gurunya juga harus kita latih untuk bagaimana PPB tadi. Oke, next. Oke, ini dia dua jenis mengapa manusia itu berbeda-beda. Jadi berbedanya itu dari mana? Dari pola pikirnya. Jadi pola pikir itu artinya atau pengertiannya itu kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Oke, next. Ini dia tadi grow mindset dan fix mindset. Jadi artinya grow itu bertumbuh, sementara fix itu tetap pada tempatnya, tidak ada perubahan, tetap berada di zona nyaman, tidak ada mau berkembang, tidak mau ingin perubahan. Oke, next. Ya Pak? Otaknya merah ya. Jadi, oke. Jadi ini dia versus apa PPT tadi versus dengan PPB. Jadi kalau pola pikir tetap itu dia adanya tantangan, dia menghindar. Sementara untuk PPB dia menerima. Sementara untuk apa ini? Kritik, menerima apa ini namanya? Perubahan. Ini apa ya? Untuk yang bahasa Inggris Pak, tolong ini apa Pak? Artinya obstacle. Apa artinya itu ya? Jadi sini apa itu artinya obstacle ya? Effort, kritik, sukses. Jadi ketika melihat orang sukses itu menjadi, kalau dia berpikir dia menjadikan ancaman, dia sukses, makin sukses. Bagi yang berpikir pola pikirnya tetap, dia merupakan itu suatu ancaman. Kok bisa dia lebih bisa maju ya? Aduh, takut aku nanti kena pula. Sementara kalau untuk orang yang PPB itu menjadi inspirasi. Aku kepingin seperti dia. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Kenapa aku tidak? Nah, ini dia perbedaan PPT tadi dengan PPB. Kemudian dia menerima, bertahan, menjadikan peluang, informasi dan inspirasi. Sementara yang berpikiran tetap, menghindar, menyerah, mubazir, serangan dan ancaman. Kayak PPT ini kalau menurut saya seperti orang yang berada dalam masalah. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, takut nanti salah, takut nanti tidak. Jadi dia maunya berada di zona nyaman. Oke, next Pak. Oke, ini dia. Dari pola pikir tetap berubah ke pola pikir bertumbuh. Belajar cara mengenali suara PPT. Caranya yaitu suara yang menimbulkan kekhawatiran menghadapi tantangan. Bahwa kita sadari bahwa kita mempunyai pilihan. Kemudian kita berbicara kembali dengan suara PPB, suara yang menimbulkan optimis dan menghadapi tantangan. Melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Mungkin kalau PPT dengan PPB ini
ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Jadi ketika dia tidak bisa, bukan kita langsung patahkan semangatnya, oh memang kok nggak bisa kakak, pandai kakak, jangan seperti itu. Tapi kita harus cari, coba dulu nak, coba, mana tahu pasti kamu bisa. Yang kedua, pada saat murid mau mencoba, segera beri pujian proses, karena telah mau berusaha. Ya paling penting ini pujian ini ya untuk anak-anak, untuk kita juga pasti gitu. Gak usah anak-anak, untuk kita yang para guru kalau dapat pujian pasti lebih bersemangat, lebih senang. Oh berarti yang mengerjakan itu benar. Oh yang mengerjakan itu berarti dapat perhatian. Kemudian yang ketiga, lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Ya, jadi ketika ada kesulitan dalam pembelajaran, kita tanamkan ke anak-anak itu bahwa tantangan itu adalah sesuatu yang harus kita cari apa solusinya, ya bukan malah ketika tidak mendapat tantangan kita menghindar. Yang keempat terakhir, jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Seperti yang kita katakan bahwa kesalahan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi belajar dari kesalahan. Kalau kita tidak berbuat salah, kita nggak tahu di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita, karena kita belum berbuat, belum kita laksanakan. Oke, next Pak. Oke, jadi bagaimana cara supaya menumbuhkan PPB dan salah satunya yaitu dengan mengembangkan komunitas belajar. Dan alhamdulillah ini memang di sekolah kita sudah ada komunitas belajar, tapi memang belum diaktifkan kembali karena waktu yang masih belum terasa. Nah, karena kita kan pagi sore itu masih ada